Mantap banget bosku, di dalam aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 ini, di sini gue berhasil mendapatkan limit pinjaman senilai 5 juta rupiah dari aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2023. Jadi di video kali ini gue bakalan membongkar apakah benar aplikasi yang satu ini bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 5 juta rupiah. Kalian dapat menonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nggak gagal paham untuk apa yang akan gue sampaikan di dalam video ini. So halo guys, welcome back with me Yoga Pratama. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke guys, pada video kali ini di sini gue bakalan mereview salah satu aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 yang mana ini bisa kita galbaikan. Kenapa bisa kita galbaikan? Karena ini adalah pinjol yang ilegal dan tentunya nggak ada di lapangannya. Jadi kita sih nurut aja ya untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo, yang mana kita bisa mengajukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya dan bisa kita galbaikan. Jadi tanpa perlu mengembalikan karena itu adalah pinjol yang ilegal. Jadi dengan dukungan dari Kominfo, sama saja kalau kita galbay di suatu pinjol yang ilegal, maka itu sama saja akan membantu memberantas pinjol ilegal tersebut. Oke teman-teman, jadi nanti jika channel ini mencapai 120.000 subscriber, gue bakalan membagikan saldo dana 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Jadi pastikan kalian sudah like video ini, lalu subscribe channel ini dan berkomentar positif. Maka nanti setiap satu orang pemenang akan mendapatkan 200.000 rupiah berupa saldo dana. Oke, segitu aja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja di sini gue bakalan mereview aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023. Oke, jadi aplikasi yang gue review pada video kali ini dia mendapatkan rating di 4,6 dari 37.000 ulasan. Nah, untuk jumlah downloadnya sendiri sudah mencapai di 100.000 lebih jumlah download ya teman-teman. Kalau kita lihat dari ratingnya itu udah lumayan cukup baik, serta untuk jumlah downloadnya juga udah lumayan cukup banyak teman-teman. Nah, kenapa dia ini bisa dikatakan pinjol ilegal? Kalau kita lihat dari logonya aja dia tidak ada logo OJK-nya. Sebenarnya kalau lebih detailnya teman-teman bisa cek di ojk.go.id yang mana di situ ada data-data yaitu pinjaman online yang sudah resmi teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat ya komentar-komentar dari orang-orang yang telah mengajukan pinjaman bahkan mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi ini. Dan langsung saja kita akan membuka aplikasi yang satu ini teman-teman. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasinya yang mana di sini kita dapat mengajukan pinjaman 5 juta rupiah dari aplikasi ini. Apakah benar? Nanti kita akan langsung saja untuk mengajukan pinjamannya teman-teman. Jadi di sini istilah pinjaman atau tenornya 91 hari ini hoax banget ya. Yang namanya pinjol ilegal itu tenornya hanya 7 hari saja teman-teman. Lalu untuk bunganya sendiri di sini 0,05%. Ini hoax juga teman-teman, yang namanya pinjol ilegal pasti bunganya mencekik ya, jangan percaya. Nah teman-teman, sebelum kalian mengajukan di suatu pinjol yang ilegal juga harap menggunakan trik ya, karena jika kalian hanya mengajukan di suatu pinjol yang ilegal saja maka kalian akan ditolak, dan juga jika kalian nanti diterima bisa jadi tidak akan aman teman-teman. Jadi di sini untuk kalian yang ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal, yang pertama kalian wajib banget memiliki sebuah rawatan pinjol yang legal ya, yang mana di situ kalian tidak pernah galbay. Jadi rawatan pinjol legal itu ada seperti isi cash, ada kami, ada rupiah cepat dan lain sebagainya. Atau nanti kalian cek aja di deskripsi untuk rawatan pinjol yang legal teman-teman. Lalu yang kedua kalian bisa menyiapkan yaitu handphone kedua kalian, yang mana tidak terdapat data pribadi kalian ya. Jadi di sini tuh kalau gua mengajukan di suatu pinjol yang ilegal, nah gue itu menggunakan handphone kedua gua teman-teman. Jadi di sini kan gua ada satu handphone nih. Kalau di handphone pertama ini ada data pribadi gua, jadi sayang banget kalau misalkan gua menggunakan handphone yang pertama. Jadi lebih baik gua menggunakan handphone kedua untuk mengajukan di suatu pinjol yang ilegal. Dan kita bisa langsung saja lanjutkan ya teman-teman, diambil sekarang. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ya, semuanya itu akan disadap mulai dari SMS, daftar kontak, lokasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal dan menggunakan handphone kedua, jangan lupa siapkan 50 kontak orang yang tidak kalian kenal. Kalau bisa setengahnya yang aktif teman-teman.
Jadi biar handphone kedua kita itu dianggap adalah handphone yang aktif. Karena nanti biar tidak ketahuan dari pihak pinjolnya teman-teman. Oke, next di sini ya. Untuk selanjutnya kalian bisa mengisi untuk informasi identitas, yang mana di sini silakan unggah foto bagian depan KTP yang jelas. Di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian langkah berikutnya. Lalu di sini untuk informasi pribadi ya teman-teman, kalian bisa isi untuk informasi dasar yaitu pendidikan, status pernikahan ya, lalu ada informasi keluarga, dan teman-teman bisa lanjutkan aja untuk klik di bagian simpan. Next, selanjutnya ada informasi pekerjaan teman-teman, yang mana di informasi pekerjaan ini kalian bisa isi untuk nama perusahaan kalian bekerja, lalu kota bekerjanya ya, alamat tempat kerja, nomor telepon, jenis pekerjaan, dan industri pekerjaan kalian. Lalu untuk penghasilan, teman-teman bisa mengisi minimal 5 juta rupiah agar pada saat kalian mengajukan, kalian akan mendapatkan kesempatan ACC 80%. Dan seperti itu, lalu kalian bisa klik simpan. Next di sini untuk kontak darurat, kalian bisa menggunakan kontak darurat teman kalian yang bisa diajak kerjasama teman-teman. Biasanya untuk kontak darurat ini hanya menelpon saja apakah nomornya aktif atau tidak. Jadi teman-teman bisa diajak saja kerjasama ya kepada teman kalian. Lalu di sini untuk selanjutnya di informasi rekening bank pribadi kalian bisa mengisi untuk nama bank, lalu ada nama lengkap, nomor rekening, dan kalian bisa klik di bagian simpan teman-teman. Dan kita langsung next. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, gue mendapatkan limit pinjaman ternyata hanya Rp600.000, tidak mencapai di 5 juta rupiah. Jadi yang namanya pinjol ilegal itu tenornya juga hanya 7 hari teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, dan di sini untuk bunganya ada, biaya layanannya juga ada, dan biaya pengendalian risiko ya, lumayan banget. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ternyata kita cairnya itu hanya Rp390.000 dari aplikasi pinjol ilegal yang satu ini teman-teman. Jadi kita klik menyetujui pinjaman saja. Nah, jadi seperti itu dia ya untuk proses-proses ataupun tips dan trik yang gua berikan di dalam video ini. Jadi semoga kalian sampai sini paham ya, walaupun berapapun yang di ACC, karena ini adalah pinjol yang ilegal, jadi ya udah diterima saja teman-teman. Ya sesuai dari anjuran Kominfo lah. Oke, mungkin segitu pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.